Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana nuran wa hudan wa amarna bitabayyuni fi kulli naba'in wa salam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil nuha. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang tatapannya tajam mengalahkan lensa kamera, yang senyumannya teduh dan tentram mengalahkan filter Instagram. Hadirin dan hadirat pecinta syarhil Quran yang kami banggakan, beli kota di pasar pagi untuk mengisi laptop yang baru. Digitalisasi tak bisa kita hindari. Pendidikan Islam wajib jadi pionir bermutu. Hadirin, Seri Turtle, seorang profesor sosiologi terkemuka dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), dalam bukunya yang mengguncang dunia akademik berjudul Learn Together, mencetuskan
dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dewan Hakim yang luhur, berhati jujur, hadirin dan hadirat yang ramai dan menghibur. Berdasarkan tinjauan semantik dan tafsir lafaz qurrata a'yun pada ayat tersebut sangat menarik untuk kita bedah. Profesor Dr. Muhammad Quraisyab dalam tafsir Al-Misbah volume 10 halaman 225 menjelaskan bahwa kata qurrata a'yun secara harfiah bermakna sesuatu yang menyejukkan pandangan mata, sebuah kiasan metaforis untuk ketenangan, kebahagiaan dan kedamaian hati yang paripurna ketika memandang keluarga. Namun hadirin, mari kita benturkan dengan realitas kekinian. Bagaimana mungkin sebuah keluarga bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata batin, jika mata fisik anak-anak dan orang tua kita hari ini justru rusak, lelah, dan kering akibat terus-menerus menatap radiasi blue light dari layar smartphone. Hadirin, atmosfer ini sungguh memprihatinkan. Jika keluarga sudah dibiarkan diasuh oleh algoritma media sosial, maka kehancuran moral generasi hanyalah menunggu waktu. Ingatlah, orang tua di era sekarang memang tidak boleh gaptek, tapi orang tua juga pantang tunduk pada dikte teknologi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras terkait tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga melalui sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian
akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat dan hadis tadi menampar kesadaran kita bahwa langkah preventif harus segera diambil. Solusinya, mari kita terapkan digital detox atau puasa gadget ala Islami. Mari kita renungkan. Hadirin, wifi putus hati gelisah. Giliran tinggal sholat kok biasa aja. Kota habis pikiran resah. Tanpa pedoman agama, keluarga bisa hancur binasa. Sekarang, matikan smartphone di jam-jam tertentu. Buka kembali halokoh keluarga di ruang tamu. Ajak anak mengobrol tentang kesehariannya, berdiskusi dan tadarus Al-Quran bersama. Namun kita sadar hadirin, mencabut gadget dari genggaman anak di era sekarang bukanlah hal yang mudah, butuh kesabaran yang luar biasa. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan resep ketahanan keluarga selanjutnya melalui Al-Quran surah Thaha ayat 132 sebagai berikut. Wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Sadaqallahul azim. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, kalimat wastabir 'alaiha pada ayat tadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di halaman 517 menjelaskan bahwa Allah tidak sekedar menggunakan kata isbir bersabarlah, melainkan istabir yang dalam kaidah bahasa Arab bermakna kesabaran ekstra yang terus-menerus dan tanpa batas dalam mendidik keluarga ketaatan. Jika dahulu orang tua dituntut untuk bersabar menghadapi anak-anak yang bermain tanah di lapangan, maka hari ini orang tua harus lebih bersabar menghadapi anak yang menguji diri di dalam kamar, bermain game online seharian. Maka jangan biarkan gadget jadi komandan. jadikan Al-Quran sebagai panduan. Jangan biarkan rumah tangga berantakan. Bersama iman, kita jemput kebahagiaan. Tepat sekali. Ayat tadi memerintahkan kita untuk menjadikan sholat dan pendidikan agama sebagai tameng utama. Jangan biarkan generasi kita terjebak FOMO, Fear of missing out. terhadap tren viral yang fana. Tapi didiklah mereka menjadi generasi yang jamu. Joy of missing out, bahagia meninggalkan kemaksiatan digital demi ketaatan. Tak usah repot-repot mencari tempat healing yang jauh-jauh sampai ke ujung dunia. Karena sejatinya healing terbaik adalah feeling kehangatan di tengah keluarga yang penuh rahmah. Oleh karena itu, dari
Dari uraian tadi, izinkan kami menarik kesimpulan tegas. Pertama, Di tengah bisingnya notifikasi gadget, jadikanlah lantunan ayat suci Al-Quran sebagai melodi penenang hati. Kedua, di tengah derasnya arus informasi hoax dan ilusi. jadikanlah sunnah Nabi sebagai navigasi. Ketiga, Di tengah maraknya era disrupsi, jadikanlah keluarga sebagai benteng pertahanan yang hakiki. Siap hadirin? siap hadirat. Takbir! Allahu Akbar. Harta yang paling berharga Yang menyatukan adalah jiwa. keluarga. Dan Puisi yang paling indah adalah keluarga. Harta yang paling bermakna adalah keluarga. Istana yang tiada tara adalah keluarga. Demikian dan sekian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Dan pada akhirnya, terima kasih Dewan Hakam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi